Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu anasaru wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bibu jamaah Masjid Talim Masjid Raya Yasin Masyari Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, ngisi aja bu, bila dikit juga bu ya. Ya, dibaca halaman 36. Halaman 36. Udah bu? Terusin yang kemarin bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Al-Habibu Abdul Haddad telah berkata Sayyiduna ay akramuna, yakni terhormat, termulia, Al-Habib Al-Mahbub, Al-Habib yang tercinta, As-Sayyid Abdul Haddad Abdullah bin Haddad, sahibut tariqati, yang mempunyai tariqah al-masyurati, yang termasyhur, yang terkenal, wal asraril kasirati, dan punya rahasia yang banyak. Pastilau alil baladi, dan menurut sebagian penduduk negeri, anna dzurriyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakaron, apabila itu laki-laki, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya Habibun, namanya Habib. Jadi dzurriyyah Nabi kalau yang laki-laki disebut Habib. Wa in kana unsa, dan apabila perempuan, yuqalu laha hababatun, maka dikatakan kepadanya hababah. Hababah, hubabah atau apa? Hubabah ya. Bahkan apa? Kayak siapa? Nah iya, itu Hubabah Ummu Salim, istrinya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ibu tahu nggak itu yang dikatakan Hababah Sayyidina Umar? Yang kemarin di Istiqlal. Apa bu yang sampaikan? Hah? Bu? Hah? Apa yang disampaikan? Saya petik itu pesan yang disampaikan oleh Hubabah Salim di Masjid Istiqlal, apa bu? Apa pesannya? Mau tahu nggak bu? Satu, jangan terlalu banyak bicara dan tertawa di dalam masjid, sebab itu adalah menyebabkan gelapnya alam kubur. Jangan terlalu banyak bicara atau banyak tertawa di dalam masjid, itu ada menyebabkan gelapnya kubur. Bu, orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Man kasuro kalamu kasuro khotouhu. Siapa yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Ya bu. Tapi kalau ustadz mah jangan diem aja. Masa ustadz datang diem aja. Ya kalau namanya kiai mah datang suruh ceramah, menjadi ceramah. Ya bu ya. Bu, kenapa? Yang penting harus disampaikan. Kalau kita manggil kiai di sini duduk doang kagak ngomong. Kira-kira bagaimana bu? Kira-kira ibu ngasih amplop nggak? Ada ustazah, kita undang nyampe di musola, di Majelis Salim, diem aja. Bu, kira-kira gimana bu? Orang kita kerja datang suruh ngomong, suruh apa? Mendengarkan tahu sia. Artinya ngomong yang nggak ada artinya. Ya bu? Iya, kalau ada artinya boleh nggak? Kalau ada manfaatnya boleh nggak?
Boleh. Yang ngomong kira-kira ngomong itu nggak ada manfaatnya. Lebih baik diam, lebih baik zikir. Nih, yang kedua, sedikit bicara, banyak berzikir. Sebab bicara tidak hanya tentang masalah kualitas, tetapi juga setiap ucapan akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Coba. Jadi setiap ucapan itu harus ditanggung nanti di akhirat. Katanya begitu. Itu kata Hubabah Ummu Salim ketika menyampaikan pesan kepada perempuan Indonesia. Yang ketiga, Bu. Jika hatimu menginginkan cahaya masuk ke dalam hatimu, milikilah ilmu. Bu, jika hatimu akan bercahaya masuk ke dalam hatimu, milikilah ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu itu Jadi ibu hatinya ingin cahaya, harus punya ilmu. Nah ibu nih begini nih. Ibu kan lagi nuntut ilmu yo. Ibu ya. Bu. Man salaka thoriqan yaltamisu bihilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Ya Bu ya. Ibu ini lagi mencari ilmu. Ibu. Kalau hati kita ingin bercahaya, masuk ke dalam hati kita, harus miliki ilmu. Sholat aja juga kalau nggak ada ilmunya ditolak kata Ibnu Ruslan. Ibu ya, Bu, ibu sholat. Pada saat takbir, apa itu yang dimaksud dengan takbir? Pada saat kita ruku, apa yang dimaksud dengan ruku? Ya harus tahu. Jangan sampai ibadah kita nggak tahu apa-apa. Yang penting gue mau ibadah. Jangan ibadah asal-asalan. Yang keempat apa Bu? Jika cahaya sudah masuk ke dalam hatimu, maka kamu tidak akan pernah merasakan sempit dan sesak di dalam hatimu. Tuh, kata Ummu Salim. Apa Bu? 4 kan? Jika cahaya sudah masuk ke dalam hatimu, maka kamu tidak akan pernah merasakan sempit dan sesaknya atau desaknya di hatimu. Ya Bu, hati kita nggak sumpek. Bu, hati kita lapang. Coba orang di Majelis Salim hatinya lapang mulu Bu. Pulang dari Majelis Salim mah. Ya Bu, makanya orang di Majelis Salim wajahnya ceria dan sebagainya. Benar ya? Bu, benar nggak? Kenapa? Pancaran sinarnya ilmu, ada pancaran ilahiyah. Ya Bu ya? Bu, Ibu senang kan di sini? Senang. Ada pikiran apa gitu? Ya Bu, jika jadi cahaya sudah masuk ke dalam hatimu, maka kamu tidak akan merasakan sempit. Hati kita enggak ngedumel aja. Apaan ngedumel Bu? Iya. Hati kita lapang. Yang kelima, sebaik-baiknya ibadah itu yang dilakukan dengan istiqomah walaupun kecil, walaupun sedikit. Bu, sebaik-baik ibadah yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi istiqomah. Ibu ngelaksanain sholat duha nih Bu. 2 rakaat sampai akhir hayat 2 rakaat. Daripada ibu 8 rakaat sebulan sekali. Bu, ya Bu. Bu.
Yang penting istiqomah terus menerus, ya. Terus mudawamah, terus menerus. Ibu ini, ibu apa yang sudah istiqomahin buat ibu ibadah kepada Allah? Bu, apa yang sudah? Majlis taklim kita udah istiqomah. Tahajud nggak pernah apa? Bu, nggak pernah lupa apa nggak pernah ngerjain? Huh? Bu, ibu, tahajud nggak pernah ngerjain. Tapi ada orang, Bu, atau Bu Abah Salim, orang satu malam aja itu meninggalin tahajud tuh nangis, Bu. Nangis terus, ngapa? Gara-gara satu malam ninggalin tahajud, nangis berhenti. Kenapa? Mahabbahnya udah tinggi kepada Allah. Ya, Bu. Bu, mahabbahnya tinggi. Kalau kita mah kurang ya mahabbah kita. Kalau duha mah, kalau ibu duha mah ya kali Bu. Bu, kalau duha mah udah apa? Istiqomah enggak, Bu? Hah? Lah iya, iya itu. Yang penting istiqomah sekalipun kecil, sekalipun sedih. Iya. Yang penting istiqomah. Ya Bu, di ibu, saya lihat ibu-ibu istiqomah banget ini ngajinya bener. Masya Allah. Ya. Yang keenam, jagalah sholatmu, sebab sholat adalah jembatan menuju Allah. Jagalah sholatmu, sebab sholat adalah jembatan menuju Allah, bukan sekedar rutinitas, tetapi juga merupakan jembatan untuk hubungannya kepada Allah. Jadi sholat itu bukan rutinitas, jadilah sholat sebagai prioritas kita. Kenapa, Bu? Jangan rutinitas saja, prioritas kita harus punya target ibadah sholat. Kenapa? Karena nanti dihisab di yaumil qiyamah itu masalah sholat. Kalau sholatnya dia menjaga daripada waktu-waktu sholat, memelihara sholat, itu semua amalnya bagus. Tapi kalau sudah meremehkan sholat, semua amalnya akan jelek. Jadi awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nanti yang pertama dihisab, diperhitungkan amal kita di yaumil qiyamah sholat. Tapi saya lihat alhamdulillah ibu-ibu di sini, ya Allah. Bu, saya mau husnuzon aja, kayaknya orang rajin ibadah semua kayaknya ini. Ya Bu ya, insyaallah sholatnya nggak pernah diapain, nggak pernah dalam keadaan apapun jangan sampai kita ninggalin sholat. Allah mah nggak butuh sholat kita, butuh nggak? Enggak, kita yang butuh, ya Bu ya, butuh. Sekali lagi di sini kata Bu Abah Salim begitu, jaga sholat, jangan capek nggak sholat. Di rumah kita itu jangan sampai nggak ada yang sholat. Misalkan gini, maaf, kita udah rajin, suami kita belum ibadahnya, bilangin, Mas, suami kita misalkan sembayangnya maghrib doang, isya enggak. Karena bisa juga beliau itu sibuk dengan pekerjaan. Ya Bu, suami kita begini, ini kan masalah sholat Bu ya, kan kita pengennya nanti perpisahan kita yang di rumah bisa pertemuan nanti di akhirat, ya Bu ya. Jadi kita ini bukan kumpul hanya di rumah kita nih, misalkan ibu kumpul dengan anak, mantu, cucu. Kalau bisa nanti di surga kita kumpul lagi, jangan hanya kumpul di dunia. Ya Bu ya, Bu, Pak ingin begitu ya Bu ya. Caranya bagaimana? Saling mengingatkan. Di rumah kita, kalau suami kita belum sholat, bila ya diapain apa caranya, bagaimana supaya dia mau, ya. Atau kita baca la ilaha illallah. Iya, ngapa? Ingetin bahwa nanti dia akan pulang. Ya Bu ya.
Bu, kita kan lagi ngontrak ini. Hidup di dunia lagi ngontrak. Cuman kontraknya nggak tahu nih kita kapan. Sekarang ibu tanya, saya tanya, ibu kapan tahu kontrakannya habis? Hah? Mungkin pulang dari sini bisa habis ibu kontraknya. Ya benar nggak bu? Ibu pulang dari sini bisa nggak? Ya bisa. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya bu? Hah? Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Kalau bicara kematian bu, di dalam sejarah Nabi itu bu ya, pernah ditanya itu Aisyah. Aisyah meninggal udah lama bu, ditanya bagaimana Aisyah sakitnya. Waktu sakaratul maut, sekarang aja, sekarang masih ada katanya. Padahal orang udah lama nih, sekarang masih terasa di sekelas Aisyah aja ngomong begitu. Kenapa bu? Kalau sebenarnya meninggal itu seperti kambing yang dikelet dalam keadaan hidup, ditarik, dibeset. Bambu. Kalau ibaratnya kambing dalam keadaan hidup, tapi kulitnya dibeset dalam keadaan hidup. Rasanya bagaimana bu? Mas, hah? Kata Rasulullah, ya Jibril, ya Israel, kalau sakit begini umatku bisa nggak merasa sanggup nggak seperti itu? Kalau bisa saya aja yang bisa merasakan. Nabi ngomong begitu pada umatnya, saking sakitnya sakaratul maut bu. Bu ya, bu. Iya, pengennya kita waktu dicabut, ruh kita itu dalam keadaan tidak sakit. Sekelas sahabat aja sakit, sekelas sahabat berasa. Apa nih sekelas kita? Sekelas yang penting mabuk, jaga sholat 5 waktu bu ya. Bu, suami kita yang belum ibadah sholat disuruh anak kita yang sudah akil balik jangan sampai mereka melupakan Kenapa? Anak kita itu tanggung jawab kita juga bu. Ya bu ya, kalau anak kita itu rajin ibadah dan sebagainya, nanti bisa menolong kita. Kita nih mau pulang ke sono, ke alam kubur, berhubung anak kita soleha, anak kita nggak soleha, cucu kita soleha. Pada saat meninggal dunia, lu nggak lupa dia nenek ya, yang dulunya baik banget sama kita, sering kasih uang jajan, tiap sholat didoain nenek saya. Mudah-mudahan ya Allah nenek saya dikasih rodho min riyadil jannah. Ya bu ya, kenapa selalu ingat? Kenapa? Anaknya cucunya dengan punya ilmu agama. Kalau nggak punya ilmu agama bagaimana pak? Datang ke kuburan setahun sekali, apa nyariin lagi? Kuburan bapak gue di mana ya? Itu nggak tahu. Apa nyariin bu, apa nanya orang, apa nanya petugasnya, apa nanya ngomong ini. Bapak, ibunya namanya siapa? Nggak tahu ya, dulu di sini. Masa Allah. Apa yang nggak tahu, sekalinya tahu, bawa air doang ke situ ngomong. Ma, Baba jangan kemana-mana ya, di sini aja. kata emaknya, mampus lu datang kemari lu nganuin gue. Aduh. Ya kan ya, ngomong Baba, emak jangan kemana-mana di sini, kata di sini aja, mana-mana. Saya mau pulang nih ya, gitu. Allah, ya bu, jadi sholat. Yang ketujuh, tinggalkan urusan yang membuat ibadah kita akan tertinggal. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang membuat ibadah kita tidak apa? Ya. Ibadah kita yang merusak ibadah. Contohnya apa, Bu? Perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah. Contohnya apa, Bu? Merusak pahala kita. Contohnya apa, Bu? Ghibah, namimah, ya bu ya, hasud, dengki, itu nggak boleh bu. Jadi ibadah kita kalau begitu rusak bu. Tinggalin sifat hasud, apa bu? Hasud, dengki, sombong, angkuh, kata Ummu Salim begitu. Jangan bu. Itu kan akan merusak ibadah kita bu ya. Kalau sifat ghibah, hasud, dengki,
Ya Bu ya? Bu, itu pekerjaan siapa biasa begitu? Ngaji rajin, ibadah rajin, ngomongin orang jalan terus. Kasut jalan terus. Ya, apa artinya ibadah kita? Enggak ada asarnya. Ya Bu, itu pesannya waktu datang ke Istiqlal begitu Bu. Yang disampaikan kepada wanita-wanita Indonesia harus dijaga ini. Begitu Bu katanya. Iya ya, Ibu jauh ya alam. Iya, iya. Tapi ada hikmahnya Bu ya. Dia membawa hikmah kepada kita bahwa kita betul-betul menjaga daripada. Nah, dikit lagi Bu ya. Baru-baru. Wasilaul aksari, dan menurut istilah yang paling banyak yuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang laki-laki sayyid, sayyidun atau sayyidah. Kalau laki-laki namanya sayyid, kalau perempuan sayyidah. Sayyidah. Habib itu namanya, kalau perempuan boleh bisa juga disebut laki-laki Habib, bisa juga Hababa. Ada yang mayoritas disebut Said atau Sayyidah. Kalau Sayyidah namanya perempuan, kalau Said laki-laki. Kalau Indonesia manggilnya apa? Kang, Mas, apa? Abang, apa? Iya, Umi Abi itu sebetulnya mah Umi Abi apa? Umi ibuku, Abi bapakku, ya Bu ya? Iya gitu. Itu tergantung panggilan. Yang kira-kira yang enak aja menurut panggilan. Ar-rajulul kamilu, dan laki-laki yang sempurna IP dinihi di dalam agamanya, walladhi yusamiu ayusahilu fi huquqihi, itu orang-orang yang murah hati, ayusahilu yaitu maafkan fi huquqi pada haknya, kazinati seperti berhias. Jadi gini Bu. Jadi kalau orang perempuan senangnya berhias. Jadi laki-laki harus punya sifat apa? Murah hati. Jadi istri kita begini Bu. Istri kita sedang senang dandan, yuyarin udah. Ya Bu ya? Bu. Bu. Berhias artinya, pengertian itu bisa juga perempuan itu kan apa ya? Pengennya apa? Dandan, pengen rapi. Misalkan begini, ada seorang istri minta bedak misalnya, itu sebetulnya bedak yang standar sesuai dengan pendapatan suami. Suami gajinya sebulan 3 juta, minta bedak aja 1 juta sebulan. Lah habis buat bedak mulu. Ya Bu ya? Ya Bu, ya emang buat nyenengin suami. Tapi harus punya ukuran, kecuali seorang bini istri menteri atau presiden boleh aja bedak 1 juta. Lo gaji 3 juta, bedak yang 1 juta sebulan sama listipnya. Ya Bu ya. Sebetulnya suami mau ngasih, tapi kita punya diri, kita bisa melihat ngacak kita. Ya kalau bedak yang murah aja standar apa Bu? Misalnya, udah yang standar aja sesuai dengan kemampuan pada kita. Baju, ya udah sekedar. Ya Bu ya. Suami nggak melarang kamu pakai baju yang bagus dan sebagainya, tapi sesuai dengan keadaan, nggak boleh memaksakan diri. Ya Bu, ya Bu. Nanti habis itu duitnya itu buat berselok doang. Buat apa Bu? Buat dandan. Baju yang mahal. Pengen beli baju yang harganya kayak Syahrini. Loh, emang kamu? Lah iya, Ya, ya jangan Ibu ya, bukan level kita. Yang penting baju kita menutup aurat. Sekarang kira pasaran Ibu pakai baju yang berapa nih? Enggak mungkin ini 1 juta kayaknya nih. Hah? Maaf Bu, nih. Ibu selamanya melihat TikTok terus, itu pengen gak berhenti beli baju Bu. Bu, ada lihat lagi. Oh modelnya begini. Beli, klik, kirim. Masa Allah, ono aja belum dipakai, ini udah beli lagi. Ya Pak, kenapa ngelihat terus di HP, TikTok, nggak boleh barang baru. Ya Bu ya, dia nggak ngeliat kondisi kita sekarang, keuangan kita berapa, kasihan. Ya Pak, mana buat anak-anak kita, masa kita mementingin diri kita sendiri.
Ya Bu, jadi suami ini boleh istrinya berhias. Untuk siapa? Untuk suami. Mah. Nih mau ngomong di suaminya. Mah, saya pengen mama beli baju yang tipis banget. Kenapa? Ya, ya Bu ya. Suaminya pengen menampakkan yang tipis. Boleh nggak? Boleh, makanya tadi kamar lagi berdua. Ya Bu ya. Bagaimana kalau udah umur 70 tahun? Kata suaminya, ngomong Bu, pakai nih cakapan aja sedikit. Lu kan udah bau tanah mas belagu-belagu. Ya nggak apa-apa, menyenangkan suami. Nah, ya boleh nggak wanita berhias? Boleh, tapi sesuai. Jangan berlebihan. Nah, yang nggak boleh begini Bu. Wala yusamihu fi huquqillahi ta'ala. Dan tidak memaafkan, tidak memberikan toleran. Di dalam hak Allah Ta'ala kasolati seperti mendirikan sholat. Bu, jangan dimaafin, istri nggak sembahyang, jangan didiminin. Bu, istri nggak sembahyang, tanggung jawab siapa? Diri saya aja belum bisa begini, udah tanggung jawab. Tanggung jawab ibadah istri itu tanggung jawab suami Bu. Kenapa? Kenapa Bu? Iya itu arijalu kawamuna ala nisa. Laki-laki itu pemimpin segala dalam segi ibadah, baik enggaknya itu tanggung jawab suami. Ya Bu ya, mau sholat, masalah sholat nih. Ya suami itu sebagai jangan toleransi. Hah? Iya. 5 menit lagi Bu. Nah ntar ini masalah sholat, ntar hukumnya memanjangkan rambut boleh nggak Bu? Wawasli sa'ri, memanjangkan, orang perempuan boleh nggak memanjangkan rambut? Hah? Jangan boleh-boleh aja hukumnya, jangan Bu, yang boleh ntar nggak, waduh boleh-boleh aja. Hah? Semua ulama itu haram hukumnya kalau perempuan. Ntar hadis-hadisnya banyak. Zaman Nabi ada, ya Rasul, saya ini anak saya menikah, rambutnya itu karena sakit panas rontok, dia mau nikah lagi. Kata Rasul, mau nggak kamu dilaknat di yaumil kiamah? Bagaimana anak saya pasang rambut dari saudara saya? Nanti ada dalam hadisnya. Ada Bu. Kata Rasulullah, udah, emang nggak kelihatin orang dia makan ditutup sih, dia mau botak kok nggak apa-apa. Ya Bu ya, ya Bu. Orang nggak ada yang lihat ya Bu ya. Hah? Orang nih kata Rasul yang nikah lu karena rambut apa muka? Ya, ya Bu. Nanti kita baca ya. Seperti sholat ini Bu. Jadi jangan sampai dengan ninggalin sholat. Nanti kita baca tentang, nah kita dikit lagi Bu. Wawas lisa'ri padalika haramun. Maka menyambungkan rambut yang demikian itu haram hukumnya. Nanti saya jelasin Rasulullah melaknat orang yang menyambungkan rambut. Bu, nanti saya bawa hadis-hadisnya. Ya buat apa sih kita nyambungin rambut, buat apa? Bu, apalagi kata pernah Nabi ngomong udah tua umur 80 udah ubanan, rambutnya diapain, diikat-ikat, ditambung sama rambut bulu kambing. Ya buat apa? Zaman Nabi ada gitu, orang udah tua, rambutnya udah ubanan, pengen muda lagi, dililit-lilit Bu, supaya kelihatan muda lagi. Orang umur 80, 90 tahun mau muda lagi. Ya Bu, ya itu. Jadi ntar saya bahas tentang orang yang menyambungkan rambut. Ya itu nanti tuh, bagaimana rambutnya bukan rambut dari orang, rambut dari binatang. Hah? Iya selain orang, kan bisa juga nggak ya Bu? Dari bulu apa? Bulu kucing, dari bulu gajah. Ibu ya. Nah, nanti kita bahas ini. Ya Bu.
Ya, nanti. Udah ada ilmu ya Bu ya? Sekali sedikit udah ada nggak Bu yang dibawa pulang? Bu, iya. Udah ada oleh-oleh, jangan sampai nanti kita pulang nggak bawa ilmu. Ada yang kita bawa, ada hasilnya. Kita duduk di sini nih harus ada yang kita bawa pulang. Ya Bu ya? Kira-kira yang bawa pulang apaan Bu? Satu besek apa? Ini satu snack, yang kedua ya nih kata Nabi begini, padang siapa yang pada saat ini dia berdiri, dia pulang, Allah sudah ampunin segala dosanya. Orang yang keluar dari sini ke rumah nih, pada saat dia berdiri meninggalkan masjid, Allah sudah ampunin segala dosanya. Masya Allah, itu hebatnya kita hadir di Majelis Taklim. Ya Bu ya, Bu, tadi dibilang istiqomah dalam ibadah sekalipun sedikit. Ya Bu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang istiqomah biar kita ber Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini Allah ampuni segala dosa kita. Berikan makan Allah menjadi orang-orang istiqomah dalam ibadah kita, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, dimudahkan segala berikan kesehatan, keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, suami kita dan juga sanak famil kita. Setelah pulang ke rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Dia maafkan segala salahnya dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah bi barakatimul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafinika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahul bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa zal sa'rana laman zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dzunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa liyasatidina wa limuallimina wa liman ma'ana wa liman ahsana wa habba ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal min ahmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.